Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di program Halo Kamtibmas selama 1 jam ke depan bersama saya Indra Sikasari. Kali ini kita akan membahas tema yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bermacam media, mulai dari media sosial, media mainstream, bahkan hari ini kita juga membahas tema ini mengenai COVID-19 ataupun virus corona yang mulai akhir tahun lalu sampai hari ini sampai di tempat kita, sampai di Aceh dan memang secara masif korbannya terus bertambah. Dan memang di tema kali ini kita sudah kehadiran itu orang nomor 1 di Kepolisian Kota Banda Aceh, dan kita akan membahas seperti apa peran Polri dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan selama 60 menit ke depan bersama Kombes Pol Trisno Rianto SH, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Trisno. Selamat sore Pak, terima kasih untuk waktunya sudah mau berbagi dengan kita. COVID-19 Pak, ini belakangan ini sepertinya bukan sepertinya, malah dunia tidak baik-baik saja Pak. Bahkan di tempat kita juga sudah sampai positif ada, kemudian ODP ada, dan PDP juga terus bertambah jumlahnya. Peran Polri Pak sekarang yang kita lihat, bahkan berapa hari ini lockdown kampung, bahkan di kampung kita juga yang terdekat itu setiap jalan itu hanya beberapa akses saja yang dibuka. Dan kita ingin berbincang-bincang Pak, seperti apa posisi Polri dalam hal ini. Silahkan Pak. Jadi begini, kalau untuk Polri dalam hal ini mungkin saya bicara Polresta Banda Aceh ya. Kita Polresta Banda Aceh tetap mengacu kepada apa yang diarahkan oleh pimpinan tertinggi kami dari Mabes Polri. Apa yang dilakukan dalam rangka untuk pencegahan COVID-19. Dan kita sudah beberapa waktu lalu sudah melakukan action ya sebenarnya, dan kita sudah melakukan operasi itu, operasi kepolisian Amanusa 2. Amanusa 2. Itu dimulai kapan Pak? Itu dimulai tanggal 19 April kemarin sampai nanti tanggal 29 ya, sampai 29 Mei nanti. 29 Mei. Bentuk aksinya apa Pak? Jadi bentuk aksi Polri kita untuk di Polresta Banda Aceh ya. Kita kemarin Polda Aceh dengan Polda kita sudah melakukan kegiatan diantaranya penyemprotan desinfektan. Itu juga kita sudah lakukan. Itu bahkan, di mana saja Pak? Kemarin kita melakukan di sekitar Kota Banda Aceh ya, jalan-jalan tempat-tempat umum. Ada beberapa masjid, termasuk Masjid Raya, beberapa masjid kita lakukan, dan otomatis juga fasilitas kita Polri ya dari dari Polres, Polsek, jajaran asrama kita juga lakukan dalam rangka untuk mencegah penularan yang terjadi di Banda Aceh. Oke, itu terbatas di situ saja Pak, atau mungkin juga nanti di kampung-kampung itu juga, atau terbatas di tempat-tempat tadi saja? Kita lakukan itu tentunya di samping kita dengan rencana yang ada dari Polda dan rencana Polres, kita juga bersinergi dengan pemerintah kota. Dalam hal ini kita tergabung dalam pelaksanaan gugus tugas yang ada penanganan COVID-19 di Kota Banda Aceh. Kita juga lakukan itu, dan termasuk mungkin sudah menyebar ke kampung-kampung. Nah, nanti kita bersama dengan TNI. dengan gugus tugas yang tergabung di gugus tugas dengan Satpol PP dan gitu. Dan di samping kita melakukan penyemprotan untuk di Polresta Banda Aceh, kita juga melakukan himbauan kepada masyarakat ya, yang intinya ada 3 hal disampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, untuk kurangi bepergian. Kalau pergi-pergi yang penting-penting saja. Di rumah aja ya Pak? Di rumah saja. Kalau nggak penting ngapain pergi-pergi? Cukup di rumah saja. Ini mungkin yang kita lakukan himbauan kepada masyarakat. Yang kedua ya kita jaga jarak. Seperti hari ini ya Pak ya, kita di studio juga jaga jarak pemirsa. Jadi ini 2 meter. 2 meter. Jadi kita juga jaga jarak. Kita jaga jarak. Dan yang ketiga, kita jangan berkumpul, berkerumun. Dan ini mungkin yang fokus yang kita sampaikan kepada masyarakat, dan selalu kita himbau melalui Babin Kamtibmas, melalui sabara kita patroli dialogis, menyampaikan kepada masyarakat. Mungkin poin nomor 3 Pak, ini juga yang krusial. Beberapa kemarin juga dalam beberapa waktu ini ada kemudian masyarakat yang tidak
mungkin tidak mendengarkan imbauan itu atau mungkin juga tidak mengindahkan imbauan itu. Itu seperti apa kemudian Pak yang dilakukan? Saya kira masyarakat mungkin dia yang mungkin tidak mengindahkan atau belum mengindahkan itu karena belum paham. Berarti belum mengetahui ya, belum Pak? mengetahui, belum paham bagaimana pentingnya kita jaga jarak, pentingnya tidak berkerumun, pentingnya ada di rumah. Karena dengan mereka ada di rumah, tidak kemana-mana, berarti kan menjaga semuanya. Menjaga semuanya, menjaga masyarakat, menjaga kita semuanya. Nah, itu mungkin seperti itu, sehingga akan terus kita lakukan sosialisasi itu, sampaikan kepada masyarakat. Tentunya juga kita nanti juga tetap bekerja sama dengan gugus tugas yang ada, tapi kita selalu untuk Babin Kaptipas di lapangan dengan anggota Sabara, anggota Binmas, kita akan selalu menghimbau kepada masyarakat. Pak, bicara virus corona ya Pak, ini bukan hanya 3 tadi itu kemudian poin yang dihimbau terus kepada masyarakat, tapi ada hal lain Pak, psikologis dari masyarakat. Mungkin juga karena ini kita musuhnya nggak nyata ya Pak ya, virus ini tidak nyata. Kemudian masyarakat panik, masyarakat kemudian apalagi kemudian pekerja-pekerja yang memang mereka tidak bisa di rumah saja ini Pak. Kemudian apa yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini? Kalau kita kepolisian, kita juga akan memberi contoh kepada masyarakat dan menyampaikan juga kepada masyarakat untuk jangan panik. Kita kasih contoh juga, kita mungkin berjemur jam 10. Nah, itu kita kasih contoh kepada masyarakat dan kita tetap olahraga, budaya bersih. Dan sekarang kalau masuk ke Polres ya, kalau masuk ke lingkungan kepolisian pasti harus cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Cuci tangan. Suhu tubuh. Suhu tubuh. Nah, seperti itu. Itu masuk menjadi sudah standar operasional jadinya. Masuk, cek suhu tubuh, silakan cuci tangan, kan itu. Kalau ini terus ada, kalau mobil mungkin saya masukkan ke ruang steril, kan itu, seperti itu. Bicara hikmah jadi lebih bersih, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi ini sudah menjadi budaya bersih kita, mudah-mudahan. Oke, Pak. Tapi kemudian Pak, yang berapa hari ini ya Pak, di setiap kampung juga ada karantina wilayah ini Pak. Jadi masyarakat ini hanya dibatasi beberapa akses saja yang boleh keluar. Itu apakah kemudian koordinasinya sudah terintegrasi atau seperti apa nih Pak? Jadi mungkin saya juga ingin menyampaikan, mungkin tidak ada lagi istilah karantina wilayah di tempat kita, karena kita mungkin sudah ada kebijakan secara nasional yang dalam PP 21 ya, yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah. Pembatasan itu ya, skala besar sosial. Jadi kalau yang dilakukan oleh masyarakat, saya kira juga mungkin baik-baik saja. Cuman tetap juga harus memperhatikan jangan ekosektoral, karena di sini adalah yang utama adalah kesehatan adalah nomor 1. Nah, kesehatan. Jadi masalah kesehatan. Jadi jangan kita nggak tahu apa-apa langsung mungkin main tutup dan tidak dilakukan pemeriksaan atau pengecekan. Orang mau melakukan aktivitas tidak bisa, saya kira juga kita harus komunikatif, rekan-rekan kita mungkin aparat kampung yang sudah melakukan penutupan akses, saya kira juga harus bijak. Tapi kurang tepat kah Pak kemudian yang dilakukan? Saya kira bukan kurang tepat, mungkin ini harus ada komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik antara petugas kepolisian dengan mungkin TNI ya kan, mungkin juga masyarakat, pelaku usaha, itu harus difikirkan panjang kalau mau menutup itu. Makanya kita tetap sarankan itu boleh membatasi, cuman paling tidak harus ada komunikasi yang jelas bagaimana pelaksanaannya, jangan tutup mati, itu kan udah keliru. Sampai hari ini seperti apa Pak komunikasinya yang terus dilakukan Forkopimda? Saya kira kami dengan Forkopimda, dengan anggota kami juga tetap melakukan himbauan kepada masyarakat, memang untuk supaya menjaga tadi itu, yang prinsip itu, jangan berkumpul-kumpul, jangan sampai nanti malah justru jaga di tempat itu kumpul-kumpul banyak. Nah, kan sama aja menjaga jarak. Nah, terus jangan tetap kita jaga jarak, dan kalau yang nggak usah bepergian lah kalau nggak penting.
Nah, tinggal di rumah. Kecuali cari nafkah ya Pak, karena ada beberapa yang memang juga tidak bisa dilarang ya Pak, karena memang itu juga bisa mencari nafkah. Iya, karena ada salah satu hal yang mungkin jangan sampai menghambat masalah ekonomi masyarakat ini. Kalau ekonomi masyarakat sudah terhambat, ujung-ujungnya juga kita juga nanti mendapatkan pekerjaan baru. Iya. Ya, pekerjaan baru. Kalau masyarakat tidak ada yang kerja, ekonomi tercukupi, berarti kan tidak makan, kalau tetangga masih ada, mungkin bisa juga melakukan tindak pidana. Itu sampai ke sana kita. Berarti lockdown is not same for everyone ya, ya Pak ya, beda-beda ya Pak ya. Pokoknya nggak ada istilah lockdown lah sekarang, istilahnya seperti itu. Istilahnya tidak ada lockdown. Tidak ada istilah lockdown. Tapi 3 poin tadi ya Pak ya, iya. 3 poin tadi yang menjaga kebersihan juga. Betul. Tapi kemudian apa terus yang dihimbau Pak ke masyarakat, melalui apa juga yang poin-poin tadi yang terus dihimbau? Himbauan kita ini juga ada melalui beberapa hal. Di samping kita himbauan langsung melalui public address, langsung dari Babin Kamtipmas melakukan himbauan, terus langsung door to door melakukan himbauan. Kita juga tetap di media sosial kita tetap kita gunakan. Terus mungkin ada pemberitaan kita, ada Tribrata News, mungkin kita juga akan lakukan sosialisasi itu, termasuk mungkin baliho, kan kita sama juga. Hari ini salah satunya cara ya Pak ya? Iya, dan sekarang juga mungkin menyampaikan kepada masyarakat seperti itu. Berarti terus disampaikan? Iya. Oke. Tapi penjagaan kemudian ada kemudian digaungkan oleh masyarakat, Pak, ini seperti era perang. Jadi dibatasi jam malam sampai dengan 20.30, itu seperti apa Pak kemudian? Saya kira mungkin masyarakat jangan terlalu panik dengan apa yang sekarang. Kita belum move on. Ya, saya kira jangan terlalu panik. Kita informasi ataupun sesuatu yang ada kita terima ini juga harus kita sikapi dengan bijak. Jangan, dan yang ada berita-berita jangan berita-berita yang menakut-nakuti. Nah, itu juga. Jadi kita harus menerima dengan bijak dan kita pikirkan dengan baik sehingga kita bisa mengambil tindakan mana yang kira-kira tepat, kira-kira seperti itu. Karena memang kalau kita bicara jam malam ini Pak, sepi sekali ya Pak, sepi sekali, dan kemudian kita juga menjadi memori kita terulang kembali nih Pak pada masa konflik dulu. Jadi mungkin itu yang masyarakat pikirkan kadang Pak. Kalau jam malam mungkin ini kan karena kebijakan dari provinsi, kebijakan dari Forkopimda provinsi, ini mungkin namanya suatu kebijakan, mungkin nanti ada evaluasi kalau menurut saya, mungkin kan mungkin seperti itu. Apakah ini tetap dilanjutkan atau mungkin jamnya dikurangi sampai kan 2 bulan ya Pak. Ini sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan, sampai 29 Mei Pak. Yang polisi lakukan Pak menjaga apa di poin ini? Kalau kita yang kita lakukan itu tadi, kita tetap menyampaikan menjaga jarak, jangan berkumpul kan itu, dan jangan pergi-pergi, tinggal di rumah itu. Dan mungkin terkait dengan situasi jam malam ini, ya kita himbau agar masyarakat memang tidak bepergian. Sebenarnya poinnya 3 itu, mungkin bijaknya dari Pemprov ya, atau dari Forkopimda tingkat 1 itu jam malam. Dan efektif Pak sampai hari ini? Kalau saya bilang efektif mungkin untuk membatasi orang yang bepergian mungkin ya cukup baik ya. Cukup baik. Cuman mungkin nanti namanya sebuah kebijakan mungkin ada evaluasi, nanti kita tidak tahu karena itu kebijakan Forkopimda. Berarti didukung ya Pak ya kebijakan itu? Ya, kita kan sebagai sebagai Kapolres artinya di tingkat 2 ini, berarti kan ini kan biar tingkat 1. Ya, kebijakan tingkat 1 ya kita harus mendukung apa yang dibijakkan oleh tingkat 1. Lemas banget Pak dukungnya Pak. Oke. Kita akan lanjutkan lagi ya Pak ya mengenai COVID-19. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali sampai pesan-pesan berikut ini.